Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusno Agus SPD MPD. Pada video kali ini, saya akan membahas secara umum mata kuliah daring, yaitu pengantar ilmu pendidikan. Manusia dan pendidikan. Masalah pendidikan merupakan masalah yang muncul sejak adanya manusia. Manusia memiliki banyak potensi yang akan selalu berkembang, bereksistensi, menuju ke taraf potensi kompleks. Potensi manusia dapat dipengaruhi oleh unsur dari dalam diri manusia secara individu maupun datang dari luar manusia. Salah satu pengaruh yang datang dari luar diri manusia secara menguntungkan yaitu pengaruh pendidikan. Dalam kehidupan ini, hanya manusia yang menggunakan pendidikan sebagai instrumen pengembangan potensi diri secara individu. Makhluk lainnya tidak memerlukan pendidikan. Hakikat manusia. Profesor Notonagoro mengemukakan bahwa manusia adalah makhluk monodualisme. Manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan. Maksudnya, manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan berdiri sendiri karena potensi yang selalu berkembang dan selalu merencanakan segala sesuatu seperti mengelola alam lingkungan untuk kepentingan manusia. Manusia sebagai makhluk yang memiliki raga dan jiwa. Unsur raga dan jiwa manusia merupakan suatu kesatuan yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya, terletak pada aspek unsur cipta, rasa, dan karsa pada manusia. Manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri karena membutuhkan manusia lainnya, sehingga manusia hidup secara berkelompok. Manfaat pendidikan bagi manusia. Manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan. Maksudnya, pendidikan menyadarkan manusia bahwa seluruh kebutuhan manusia yang terpenuhi tidak bisa dilepaskan dari kemurahan Tuhan Yang Maha Esa. Manusia sebagai makhluk yang memiliki raga dan jiwa. Maksudnya, pendidikan dapat menyeimbangkan pemenuhan kebutuhan manusia secara jasmani maupun rohani. Pendidikan membantu manusia merencanakan pemenuhan kebutuhan tersebut secara seimbang. Manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Pendidikan mencerahkan bahwa manusia sangat penting memenuhi kebutuhan individunya tanpa mengabaikan kebutuhan orang lain sebagai sebagian dari tanggung jawab sosialnya. Pengertian pendidikan. Menurut John Dewey, pendidikan adalah suatu proses pengalaman setiap manusia menempuh kehidupan baik fisik maupun rohani. Menurut Omar Hamalik, pendidikan adalah suatu proses untuk mempengaruhi manusia agar dapat menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap lingkungan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya
untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak manusia, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dasar pendidikan Indonesia. Pendidikan Indonesia berdasarkan falsafah Pancasila. Nilai Pancasila menjadi isi pokok pendidikan Indonesia, sehingga semua program pendidikan diarahkan membentuk manusia Indonesia yang Pancasilais. Macam-macam ilmu pendidikan. Teori pendidikan sistematis, ilmu pendidikan praktis, ilmu pendidikan historis, ilmu pendidikan komparatif, ilmu pendidikan sosial, ilmu pendidikan nasional. Ilmu pendidikan sistematis. Ilmu pendidikan sistematis juga disebut ilmu pendidikan teoritis, adalah ilmu pendidikan yang menguraikan masalah teori-teori yang digunakan sebagai landasan melaksanakan pendidikan. Dengan demikian, ilmu pendidikan ini dijadikan sebagai dasar teori pelaksanaan pendidikan. Ilmu pendidikan praktis. Ilmu pendidikan praktis merupakan ilmu pendidikan yang mengkaji dan memberikan rumusan-rumusan praktis pelaksanaan pendidikan. Ilmu pendidikan historis. Pendidikan telah tersistem sebagai kebudayaan manusia sejak lama. Sejarah panjang, pendidikan manusia dikaji melalui ilmu pendidikan historis, yaitu studi usaha-usaha pendidikan yang telah dilakukan sejak masa lampau hingga hari ini. Ilmu pendidikan komparatif. Setiap kelompok masyarakat menyelenggarakan pendidikan. Tugas ilmu pendidikan komparatif melakukan perbandingan terhadap usaha-usaha setiap kelompok masyarakat tersebut untuk mengembangkan pendidikan. Ilmu pendidikan sosial. Pendidikan sosial itu adalah suatu usaha membimbing seorang individu agar dapat hidup serasi dengan masyarakatnya dan dapat mengambil atau melaksanakan usaha-usaha demi kemajuannya itu. Ilmu pendidikan nasional. Ilmu pendidikan nasional merumuskan falsafah dasar dan tujuan pendidikan, administrasi, dan organisasi pendidikan dalam suatu negara. Sekian pembahasan video pertama ini. Pada video keduanya, kelanjutannya akan kita buat. Semoga apa yang saya jelaskan pada video pertama ini dapat dimengerti dan dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.